Gimana? Suka nggak? Mas Ba, teman-teman media tercinta, perkenalkan aku Robi Purba, di film ini berperan sebagai Mola. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Yang berikutnya silakan Bang Radit. Ya, Raditya Dika sebagai Sahar. Baik, kemudian Kak Ariel. Selamat malam. Malam. Saya Tatu sebagai Minat. Kemudian silakan Kak Rali. Horas, saya Ralinsya sebagai Intan. Dan Mama. Saya Lina Marpaung sebagai Mama. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bisa liar-liaran kita malam ini, Nak. Namaku Minar, jatuh cinta. Kebetulan ada buku catatan harian Nanto Sinting dikasih sama penulisnya, namanya Dona. Dia kasih ke saya, beliau bilang coba baca ini buku, bagus deh gitu. Terus saya baca sehari saya baca langsung saya bilang ini bagus banget. Saya telepon sama Rosi, saya bilang ini ceritanya bagus banget, saya mau dong. Bu Rosi bilang maaf udah nggak available. Ceritanya udah nggak ada, udah sama orang lain, udah dijual gitu. Mulai saya ngomel-ngomel, kenapa nggak kasih ke saya gitu. Saya bikin komedi, Eiffel Emil Love gini-gini. Ya saya mana tahu katanya gitu. Ya tahu dong. Terus saya telepon terus, tiap minggu saya telepon terus. Udah nggak bisa, katanya udah nggak ada. Coba dong, ada nggak? Saya telepon terus nih, gimana sih gitu. Hampir 2 bulan, 3 bulan ya. 2 bulanan gitu. Hampir 2 bulan. Ya nggak bisa kalau nggak ada apa-apa ya. Ini udah terjual. Tapi nggak tahu hal ajaib dari mana. Tiba-tiba suatu hari Rosi telepon saya, dia bilang ini available. Yang beli nggak jadi bikin katanya. Karena oke, datang hari ini ke kantor, kita langsung beresin. Nah selama proses itu, habis itu COVID ya Rosi ya? Habis itu COVID, tadinya mau syuting sebelum COVID, tapi ada COVID nggak bisa syuting. Jadi kita develop skenario selama berapa tahun itu, semuanya perjalanannya. Sambil mencari sutradara. Mencari sutradara. Cuman selama proses itu semua saya udah terlalu terlibat dan saya bisa ngerasain bagaimana mendevelop dunianya film ini. Karena memang saya suka kultur, sejarah, action atau komedi gitu kan. Jadi kalau waktu film sebelumnya juga dia kultur Padang ya waktu itu. Jadi saya banyak riset, saya suka kalau film yang saya bikin saya bisa riset, saya bisa cari tahu, saya bisa lihat selain Jakarta, selain yang bergaul di Jakarta, apalagi sih di daerah gitu. Jadi pas saya lihat Batak, kebetulan ibu saya juga lahir di Medan gitu, jadi saya tahu sedikit-dikit gitu. Nah, saya pelajarin dan saya merasa cukup nyaman kalau saya bikin ini dengan visi saya gitu. Mungkin hari ini bisa ditonton, bisa dinilai benar nggak visi saya gitu ya. Cinta, lalu menikah dengan cowok Batak bernama Sahat Pangaloy Purba. Otomatis aku menjadi bagian dari keluarganya yang heboh, berisik, dan penuh drama. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dan saya percaya sekali karena ada lika-likunya juga ya, ada dramanya juga. Saya bertemu dengan Pak Sunil dan akhirnya berjodoh. Saya percaya banget bahwa ini sudah diatur dari atas. Karena itu saya juga percaya bahwa segala upaya kita akan berbuah. Dan teman-teman, ini cerita yang sangat sederhana sebetulnya. Cerita yang sehari-hari, yang relate dengan banyak sekali orang. Tapi dengan dikemas dengan baik, cerita itu kemudian menjadi cerita yang kuat, yang membuat kita bisa melihat ke dalam diri kita. Dan kemudian bersyukur atas setiap relasi di dalam keluarga kita. Itu aja. Sudah positif kau Minar. Apa kata pemilik kita kalau tahu kalian mengontrak? Ini ku hadiahkan buat kalian. 1 minggu tidur di sini, langsung. Saya sendiri termasuk, ini film kedua dari Bata Senja, film kedua yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Benar-benar kita dilibatkan dari promo segala macam, Pak Sudi luar biasa. Jadi kita kayak ngerasa penting banget di film ini, luar biasa banget. Proses penggarapannya kita dikasih
disuruh nonton sekali langsung disuruh bikin lagu ya Pak Sunil ya, suruh bikin lagu 2 minggu harus bikin lagu yang bagus. Itu benar-benar pressure banget, 2 lagu lagi kan. Itu akhirnya kan biasanya kalau gua tuh batasnya bikin lagunya pakai tim, kali ini gua kerjain sendiri dari gitar, bass, drum, keyboard, gua yang bikin sendiri spesial untuk film ini. Mudah-mudahan kalian bisa meresapi lagu ini dan mudah-mudahan lagu ini ada nyawanya di film ini. Thank you buat teman-teman semua. Datangnya si Monang. Cepat-cepatlah kalian kasih kabar baik buat aku ya. Apaan sih, Hat? Adat istiadat budaya Sumatera Utara itu saya interest banget, dan kebetulan saya orang Melayu, jadi saya ingin sekali belajar lebih banyak tentang adat istiadat Batak Toba. Maka aku bilang apapun yang terjadi aku mau coba terlibat, belajar dikit juga dari Pak Sunil bagaimana develop script segala, karena saya udah mulai produce juga on the side. Terus peran yang saya ditawarin itu udah 2, 3, 4 kali coba makeup, atur ini, berapa kali ke Bali, ke Jakarta, ngurus itu. Ternyata memang aku juga merasa bahwa peran yang diberikan itu kurang tepat. Makanya yang secara fair aja kayak ini, kayaknya kita bisa, Pak Sunil bisa mencari orang yang lebih tepat, dan ternyata dapatlah orang yang lebih tepat. Nanti kalau udah nonton baru tahu orangnya siapa. Bye. Sama ini cerita horor banget. Makin lama makin kencang aja bunyinya. Kita mainnya pelan-pelan aja. Di mute. Gak semakin suara. Ngebahas ini, apa ya, aku sangat bangga sih di perfilman Indonesia udah sangat amat berkembang gitu ya, bagaimana membuat semua orang dari pemain, begitu juga orang-orang yang terlibat di lokasi di dalam selama proses syuting itu semuanya nyaman akan apapun itu yang dilakukan di film tersebut gitu. Tentu saja kita melalui banyak sekali proses workshop, kita melalui banyak sekali ngobrol apa yang nyaman, dan Pak Sunil juga sangat membebaskan kepada kami berdua untuk explore apa yang nyaman dan apa yang tidak untuk kita berdua gitu, dan apa yang bikin kita nyaman untuk melakukan adegan tersebut di set gitu, apa aja batasan-batasan yang pas untuk kami berdua gitu. Jadi semua itu bisa dilalui dengan aman dan nyaman untuk aku dan Kak Radit sih kebetulan ya. Kamu ada yang mau ditambahkan, silakan. Kan pengantin baru, betul? Ini tak ada apinya aku tengok lah. Setiap malam kayak main apa? Terus kenapa sudah lama tak aku dengarnya Bu? Nah gitu, cuma ketika lagi syuting kita berapa kali ketawa-ketawa sendiri ketika adegannya lagi diiniin, lagi disyutingkan gitu. Jadi menikmati prosesnya juga. Untuk sintingnya kayak gimana, saya percaya sih ini pasti akan jadi sesuatu yang seru banget, karena dari skripnya aja juga udah lucu. Aku baca bukunya Kak Rosi aja juga udah ketawa-ketawa gitu. Terjemahannya juga benar-benar sangat baik ya. Sebagai pemain, tanggung jawab kita adalah mewujudkan visi sutradara. Jadi pastinya Pak Sunil mau kayak gimana, pasti aku coba wujudkan visinya Pak Sunil gitu. Meskipun kadang-kadang ada lah ya bandel-bandel dikit, Pak nih aku ngelucu gini-gini terus ya. Enggak itu kelebihan. Oh enggak, sama Kak Radit suka gini, ini harusnya directionnya tuh kayak gini. Enggak usah aneh-aneh, enggak, jangan. Ini wartawan semua. Ini wartawan semua ini. Bukan. Iya. Ya jadi artinya kita ngasih yang terbaik buat film. Kadang kan film kerja bareng ya gitu. Ya mudah-mudahan tersampaikan sih. Buat Pak Sunil gimana nih Pak Sinting? Mungkin saya bisa tambah dikit. Ya Pak. Tadi kan ditanya gimana Radit di direct sama saya gitu. Saya kebetulan udah kenal Radit udah lama sekali, kita udah kerja banyak film segala macam, jadi kita udah saling mengerti. Tapi kalau dari saya nilai Radit orangnya pintar. Jadi kalau ada apa-apa di sebuah scene yang saya merasa dialognya kurang kurang pas, chemistry-nya kurang pas, perlu saya ganti sedikit, saya bakal ngobrol sama Radit juga gitu. Ini gimana gitu kalau enaknya gimana, dialognya ini terlalu panjang dan bertele-tele, gimana kalau kita cut gitu. Nah dia cepet suka kasih saya ide gitu. Itu menurut saya itu. Iya benar Pak. Nah kebetulan juga scriptwriter kan. Iya. Kadang-kadang juga kayak, Dit nih supir genset belum datang, boleh nyetir nggak gitu. Ini ranjang itu lagi. Aku bawa oleh-oleh mantap buat kau, bakal merengek. Mama ketemu center seminar di balik Facebook. Saya bersyukur sekali ini dipegang oleh Pak Sunil dan diperankan oleh Bang Radit, Karel, dan
Mama ya. Iya. Nah juga ada Monang, Monang sih, Bang Robin. Nah itu pas banget ya menurut saya ya. Dan nonton deh filmnya. Karena bukannya saya ini ya, bukannya saya mau gimana gitu ya, bukannya saya jualan gitu ya. Tapi saya sendiri melihat satu keseriusan di dalam berkarya, benar-benar total, semuanya berperan dan ada chemistry yang kuat sekali di antara mereka, sehingga menghasilkan satu karya yang bagus sekali. Percaya? Itu dari saya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk para pemain mau diwakili oleh Bang Radit atau Kak Ariel mungkin closing statement-nya? Ya, tunjuk-tunjukkan. Ini suami istri begini. Kita berdua aja ya. Oh, boleh. Iya. Boleh. Yang nonton filmnya ini kalau saya bangga banget bisa terlibat dalam produksi ini. Sungguh sangat serius apa yang kami lakukan. Hampir setiap hari kami reading dengan semua acting coach, dengan semua apa yang kita lakukan dialect coach, apa yang kita lakukan di lapangan. Iya, ada karena ada adegan perokok juga. Saya di sana saya punya smoking coach sendiri. Ya itu ini orangnya. Dan ternyata Radit bisa ngomong bahasa Batak ya. Betul. Belajar bahasa Batak juga. Jadi mudah-mudahan keseriusan, kesungguhan, dan hati yang kami taruh di proyek ini nyampe ke kalian semua. Itu aja sih. Thank you. Amin. Jadi Kak Ariel? Cukup. Selamat malam. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua pada malam hari ini. Semoga sebuah karya yang kami ciptakan dengan proses yang sangat panjang, sangat serius dan penuh hati ini bisa menghibur kalian semua. Kalian bisa terhibur, bisa ngajak semua teman-teman dan keluarga untuk nonton bareng. Dan ada sedikit atau beberapa hal yang bisa jadikan pembelajaran dibawa pulang. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Ini ranjang itu lagi. Aku bawa oleh-oleh mantap buat kau bakal merengek-rengek. Mama ketemu center seminar di balik Facebook.